Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyepakati penguatan kerjasama ekonomi di kawasan. Keduanya berkomitmen untuk memaksimalkan potensi perdagangan dan investasi yang selama ini belum tereksplorasi secara maksimal. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan Indonesia dan Malaysia sependapat untuk memaksimalkan potensi perdagangan dan investasi. Menurutnya kerjasama ekonomi kedua negara memiliki potensi besar, namun selama ini belum dikembangkan secara optimal. Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan Malaysia, termasuk mendorong kerjasama di sektor perdagangan dan investasi. Keduanya sepakat bahwa langkah strategis dan konkret perlu diambil agar kerjasama ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kedua bangsa. Potensi investasi dan dagang negara kita ini terlalu besar. Tetapi kami berdua merasakan kita belum optimalkan keupayaan ini. Dan ini agak bukan dikesalkan, tapi maknanya tidak waras dari sudut kepentingan dan persahabatan yang terikat di kalangan kita. Saya setuju dengan gesaan Presiden supaya langkah-langkah yang munsabah apapun yang mungkin untuk kita tingkatkan investasi masing negara. Indonesia dan Malaysia juga dianggap memiliki kekuatan domestik dan regional yang signifikan untuk menanggapi tantangan global. Dengan kerjasama yang lebih erat, kedua negara optimis dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat masing-masing. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Malaysia sepakat mencari solusi jangka pendek terkait sengketa di perbatasan Ambalat. Kedua negara akan memulai kerjasama ekonomi melalui skema joint development yang menguntungkan rakyat. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Malaysia sepakat menetapkan solusi jangka pendek untuk menangani sengketa di wilayah perbatasan Ambalat. Kedua negara akan memulai kerjasama ekonomi melalui mekanisme pengembangan bersama atau joint development. Menurut Presiden Prabowo, langkah ini diambil dengan menunggu penyelesaian sengketa secara hukum internasional. Pemerintah Indonesia dan Malaysia disebut berkomitmen untuk mengeksploitasi potensi sumber daya di wilayah laut tersebut secara adil dan saling menguntungkan. Prabowo menegaskan kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dalam hubungan kedua negara. Ia juga menyinggung pentingnya upaya global untuk menyelesaikan konflik internasional secara damai, termasuk di Palestina dan konflik Iran-Israel. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut baik kerjasama ekonomi tersebut. Ia menyatakan tidak ada halangan untuk segera melaksanakan kerjasama di kawasan Ambalat tanpa harus menunggu penyelesaian hukum yang bisa memakan waktu puluhan tahun. Kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Contoh masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu negara pertama yang mencapai target emisi karbon nol secara tepat waktu. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan pembangunan dan pengoperasian energi terbarukan di 15 provinsi secara daring di Blok Cepu, Jawa Timur.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu negara pertama yang mencapai target emisi karbon nol secara tepat waktu. Prabowo juga menegaskan pentingnya kemandirian energi sebagai bagian dari visi besar menuju kedaulatan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo meresmikan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan, termasuk 5 pembangkit listrik tenaga panas bumi, sebagai bagian dari strategi pemerintah memperluas akses energi bersih dan efisien di seluruh pelosok tanah air. Kita akan mungkin jadi negara di dunia mungkin yang bisa menuju zero carbon emission tepat pada waktu yang direncanakan. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa kita bisa menghasilkan energi dengan efisien, dengan tidak terlalu mahal, dengan memotong jalur-jalur logistik yang mahal. Inilah dampak daripada program besar kita. Dari Jawa Timur, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya listrik tenaga surya untuk mencapai swasembada energi nasional. Hal itu disampaikannya saat groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, Minggu 29 Juni 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa salah satu kunci menuju swasembada energi nasional terletak pada pengembangan listrik tenaga surya. Hal ini disampaikan saat menghadiri groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat pada Minggu 29 Juni 2025. Presiden Prabowo menilai pembangunan energi terbarukan memerlukan pengelolaan sumber daya alam secara cerdas serta kerjasama dengan mitra strategis global. Ia meyakini Indonesia mampu mencapai swasembada energi dalam 5 hingga 7 tahun mendatang. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk mitra dari Tiongkok, dan menekankan pentingnya solidaritas regional di tengah kondisi global yang penuh konflik. Salah satu nanti jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya. Tiara Ajeng, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Antam IBC CBL. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan hilirisasi industri sebagai jawaban atas harapan rakyat. Ia juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional untuk menghasilkan energi ramah lingkungan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta para menterinya untuk bekerja serius dan cepat dalam mendorong hilirisasi industri. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menjawab harapan rakyat akan kemajuan nasional yang lebih cepat dan nyata. Presiden Prabowo menegaskan hilirisasi bukan sekedar agenda jangka pendek, melainkan bagian dari visi besar bangsa Indonesia sejak era presiden pertama hingga saat ini. Kebijakan itu dinilai sebagai wujud keseriusan para pemimpin dalam mewujudkan kedaulatan industri dan swasembada nasional. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya kerjasama internasional, khususnya dengan Tiongkok, untuk menghasilkan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Ia menilai kemitraan tersebut sebagai terobosan besar dalam mewujudkan transisi energi global. Indonesia selalu memilih kerjasama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkok yang saya ambil alih. Tiara Ajeng, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran Polri dalam mendukung kedaulatan pangan nasional. Presiden Prabowo menyebut Polri turut berperan mencapai rekor produksi jagung tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Pendiri
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengheningkan cipta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi peran Polri dalam mendukung kedaulatan pangan nasional. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 di Monas, Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah kunci keamanan bangsa. Prabowo menyebut Polri telah menunjukkan kontribusi nyata dalam berbagai bidang, termasuk mendorong produksi jagung nasional yang berhasil mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kinerja ini dinilai tak lepas dari kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajarannya. Tak hanya itu, Presiden juga mengapresiasi peran Polri dalam program strategis seperti pemberian makanan bergizi gratis untuk anak-anak serta ibu hamil dan menyusui. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata Polri terhadap masa depan bangsa. Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah langkah strategis untuk menyelamatkan generasi mendatang. Ia berharap Polri terus melanjutkan perjuangannya dan menjaga kepercayaan rakyat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Mendukung langsung usaha kedaulatan pangan nasional. Di beberapa bidang, saudara-saudara sudah menunjukkan prestasi. Produksi jagung kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Dan itu adalah tidak sedikit peran Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan polisi Indonesia harus hadir di tengah rakyat dan tidak meniru gaya penegak hukum di negara maju. Dalam peringatan Hari Bayangkara ke-79, ia menyerukan agar Polri menjadi lembaga yang membela kepentingan rakyat paling lemah. Mendukung langsung usaha Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa polisi Indonesia tidak boleh meniru gaya penegak hukum di negara maju yang telah makmur. Menurutnya, polisi Indonesia harus selalu hadir di tengah masyarakat, merasakan penderitaan rakyat dan mendengar jeritan hati rakyat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 di Monumen Nasional Jakarta. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa polisi yang dicintai rakyat adalah polisi yang berdiri untuk membela kelompok paling lemah, miskin, dan tertindas. Ia menegaskan cita-cita kemerdekaan Indonesia bukan hanya menjadi bangsa yang berdaulat, tetapi juga yang makmur dan adil. Presiden juga mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung berbagai agenda strategis nasional seperti program kedaulatan pangan dan penyediaan makanan bergizi gratis. Ia menyebutkan rekor produksi jagung nasional sebagai salah satu bukti nyata peran Polri di tengah masyarakat. Presiden Prabowo mengingatkan akan selalu ada pihak yang ingin melemahkan Polri. Untuk itu, ia menyerukan agar seluruh anggota kepolisian tetap tangguh, kuat, dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjaga perdamaian di tengah konflik global. Dalam peresmian industri baterai terintegrasi di Karawang, Presiden Prabowo menegaskan akan selalu mengedepankan kerjasama dan kolaborasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjaga perdamaian di tengah konflik global dan ketidakpastian dunia. Hal tersebut disampaikan saat meresmikan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Menurut Presiden Prabowo, tidak ada kemajuan yang bisa diraih tanpa situasi yang aman dan damai.
Karena itu Indonesia akan terus mengutamakan kerjasama, kolaborasi, dan menempatkan diri di posisi jalan tengah dalam hubungan internasional. Presiden juga menyerukan agar seluruh pihak bekerja lebih cepat mendorong hilirisasi industri. Langkah ini dianggap krusial untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan memenuhi harapan rakyat akan kemajuan. Kerjasama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian dan tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Indonesia selalu memilih. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi alias PLTP Ijen di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada Kamis 26 Juni 2025. Saya telah mendapat laporan Peletakan batu pertama untuk pembangunan 5 dari 55 pembangkit listrik tenaga panas bumi ini menjadi langkah awal menuju swasembada energi. Dirinya menekankan saat ini yang perlu dilakukan adalah pengelolaan energi yang baik, disiplin, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga seluruh pihak terkait dihimbau agar memiliki satu tujuan untuk mencapai emisi karbon nol sesuai target yang ditentukan. Saya telah mendapat laporan bahwa cadangan minyak dan gas kita sangat besar. Sekarang teknologinya sudah ada untuk kita bisa mempercepat pembangunan proyek-proyek yang bisa menghasilkan energi. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Galuh Anggara Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Ya, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapat sambutan hangat. Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri MBS menyambut langsung dengan pelukan di Istana Al Salam, Jeddah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan sambutan hangat dari Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud, di Istana Al Salam, Jeddah pada Rabu sore waktu setempat. Usai tiba di istana, Presiden Prabowo langsung disapa dan diperikat dengan pelukan oleh MBS yang telah menantikannya. Iringan mobil Prabowo dikawal oleh pasukan berkuda putih yang membawa bendera merah putih dan bendera Arab Saudi, menandakan persahabatan erat antar kedua negara. Kehadiran Prabowo di Istana Al Salam juga diiringi dengan upacara penyambutan resmi. Presiden Prabowo dan MBS berjalan bersama menuju mimbar untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan Arab Saudi. Presiden Prabowo turut memberikan salam hormat kepada pasukan jajar kehormatan yang menyambut dengan penuh kehangatan. Tiara Ajeng, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran Mohammed bin Salman resmi membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Arab Saudi. Langkah ini disebut sebagai babak baru dalam hubungan kedua negara. Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman sepakat membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi atau DKT untuk meningkatkan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi. Pembentukan DKT dilakukan di Istana Al Salam, Jeddah dalam kunjungan kenegaraan Prabowo pada Rabu 2 Juli 2025. Presiden Prabowo menyatakan kepuasannya atas hasil pertemuan dengan Pangeran MBS dan yakin hubungan kemitraan kedua negara akan semakin kuat. Dalam pertemuan bilateral yang dihadiri delegasi dari kedua negara, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS melakukan pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi.
Keduanya juga telah menandatangani Minutes of Meeting DKT Indonesia Arab Saudi yang berisi kesepakatan tata kelola DKT dan akan dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri masing-masing. Penandatanganan MOM DKT ini dianggap sebagai capaian monumental yang mengukuhkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Arab Saudi di kawasan Asia Tenggara. Format DKT sendiri telah digunakan Arab Saudi dalam menjalin hubungan dengan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina. Saya kira sangat produktif ya. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia, dan banyak masalah-masalah geopolitik kita punya persamaan visi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah umroh di Mekah di tengah kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi. Presiden Prabowo terlihat menyapa dan berinteraksi dengan para jamaah tanah air di Masjidil Haram. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan ibadah umroh di kota suci Mekah di sela-sela melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Dalam foto resmi yang dirilis oleh Saudi Press Agency, terlihat Prabowo berjalan di pelataran Masjidil Haram, didampingi sejumlah pejabat negara. Di Masjidil Haram, Prabowo menyapa para jamaah asal Indonesia yang antusias menyambut kehadirannya. Presiden kemudian memasuki Ka'bah dan menunaikan salat sunnah serta melaksanakan sunnah mencium Hajar Aswad sebelum mengelilingi Ka'bah untuk tawaf. Ibadah umrah dilanjutkan dengan melaksanakan sa'i dari Bukit Safa ke Marwah dan ditutup dengan tahalul. Kegiatan ini menjadi bagian spiritual dari lawatan Prabowo yang juga akan membahas pembangunan kampung haji dan umrah Indonesia bersama pemerintah Arab Saudi. Tiara Ajeng, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.